Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo, sahabat-sahabat saya juga yang ada di RGR Tulungagung, FM 90,1, sahabat Ersal Nganjuk, FM 105,3, dan juga sahabat Praji Angkasa Tenggala, FM 88,9. Pagi ini di program Digital Business Series, nanti kurang lebih selama 1 jam ke depan, kita akan berbincang tentang studi kasus Google Bisnisku, edisi ke-91, saya sudah melewatkan banyak edisi sepertinya ini ya. Kemarin-kemarin bersama Panji Harto yang menemani kebersamaan di program Digital Business Series. Pagi ini saya Tika Amzar yang akan menemani Anda. Tentunya karena kita nanti akan coba untuk berbincang. Kita akan sharing juga bersama narasumber kita. Bersama Bapak Muhammad Idam Ashari yang saat ini sudah tersambung via Zoom. Karena posisi beliau memang masih ada di Jakarta gitu ya. Jadi sekarang kita ngambil ilmunya aja pagi ini lewat Zoom. Beliau ini adalah praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Yang sudah pernah ikutin program ini pasti sudah tahu, tapi yang baru hari ini bergabung, saya ajak Anda untuk berkenalan langsung. Kita sapa langsung ya beliau yang saat ini sudah bersama dengan kita. Assalamualaikum Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, long time no see. Wah banget ya, banget. Hampir berapa bulan ya, kurang lebih ya, sebulan lebih deh kayaknya ya. Sepertinya Mbak Tika sibuk dengan MC-nya di mana-mana. Alhamdulillah. Karena memang begitu katanya ya, nutup tahun bulan November, Desember itu kalau wedding lagi rame-ramenya. Ya? Oh iya. Terus juga dari pemerintah, dinas-dinas juga banyak banget kemarin. Terus juga mau ada pilkada akhir tahun kemarin juga. Desember ya. Iya, jadi semuanya bareng-barengan gitu. Oke, yang penting sehat selalu ya Pak Idam. Ya, amin. Alhamdulillah. Iya. Nah, ini saya sudah mendapatkan banyak edisi sepertinya. Gak tahu ini apa saja yang sudah dibahas, tapi insya Allah mudah-mudahan pagi ini yang mungkin seperti saya baru mengikuti yang edisi tentang Google Bisnisku. Mudah-mudahan nanti bisa ya untuk mengikuti apa yang akan disampaikan ini oleh Coach Idam atau Pak Idam. Ya, kalau boleh tahu Pak, sedikit review untuk yang pekan kemarin ini apa sih yang sudah dibahas dan hari ini apalagi nih yang perlu kita ketahui. Karena kan ini kalau dari judulnya studi kasus gitu ya. Studi kasus. Gimana Pak Idam? Ya Mbak Tika, sahabat, studi kasus artinya ada volunteer. Nanti bisa aja Mbak Tika atau ada sih nanti teman saya di grup yang mau masuk juga. Jadi Mbak Tika kalau mau hari ini bergema ya suaranya? Enggak. Oh enggak ya? Jelas kok. Jelas ya. Oh di tempat saya bergema. Nanti Mbak Tika bisa juga jadi volunteer, misalnya bisnis MC ya atau apa? MC terus ada stock queen ya. Kuenya udah lagi ini kuenya nih, kayaknya lagi berhenti ini kuenya. Oh gitu ya. Sementara sih. Dan lain-lain. Oh ya, sebelum beranjak ke teman saya nanti teman saya mau masuk nih. Boleh via di Zoom ya? Gabung di Zoom? Ya di Zoom. Okay. Nanti mohon di admin di approve ya. Ada sudah. Salah satu. Oh iya, udah ada yang gabung nih. Dengan siapa ini ya? Pak Idam? Bu Evi. Ada Bu Evi. Oke, Bu Evi Febriani. Beliau ini ada di mana ya posisinya ya Bu Evi ya? Surabaya sepertinya. Oh oke. Lagi ada di Surabaya. Boleh sapa dulu dong. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya agak terlambat karena jaringannya ada kendala ini Mbak. Oke. Tapi sekarang kan udah bisa ya Bu ya. Apalagi sudah di pinggir pantai begitu. Aduh deburan ombaknya. Angin sepoi-sepoi kayaknya pagi-pagi gini enak ya. Lebih fresh. Oh iya Bu Evi ini mohon maaf bisnisnya apa Bu Evi?
Saya konsultan psikologi, Pak Idam. Sorry, konsultan? Konsultan psikologi. Konsultan psikologi. Ya. Psikologi, oke. Iya. Oh, udah masuk ya Bu Evi ya. Oh, siap, keren. Nah, nanti Mbak Tika, sahabat, kita mau coba setting Google Business School konsultannya Bu Evi. Domisili di Surabaya, maksud saya kantornya di Surabaya. Saya kantornya kebetulan di Sumeneb, Madura, Pak Idam. Oh, Sumeneb. Iya, Sumeneb, Madura. Oke. Sumeneb ya. Oke. Iya, Pak Idam. Mbak Tika, jadi minggu kemarin atau 2 minggu lalu, jadi udah saya kasih contoh startup yang saya running, Ruang Dokter ya. Dari setting awal sampai di approve, itu tahun lalu, salah ya. Di approve, terus posting sederhana, pakai foto, terus beberapa artikel. Terus juga contoh Pasir Putih Bangka, itu di Jakarta. Nah, sekarang saya mau kasih ke pemirsa nih. Nanti Mbak Tika bisa juga, kalau Mbak Tika udah top lah. Jasa MC-nya halaman 1 Google itu. Wow. Iya, tapi nebeng websitenya Pak Idam ini. Cuman kan Mbak Tika kan artikelnya di WordPress ya Mbak Tika ya. WordPress itu udah berjilid-jilid ya, udah beberapa kali ya. Nah, Google Business School ini kan gratis, ya gratis, dan ini bisnisnya local business, localization, atau local business optimization, apalagi saat pandemi COVID-19 ini, orang itu cenderung mencari bisnis terdekat, ya. Atau di luar negeri sana biasanya near me, kata-kata di belakang ya. Misalnya nyari donat, Dunkin Donut, in Chicago atau apalah gitu. Kalau di sini, misalnya nanti jasa konsultasi, apa ya, coba konsultasi psikologi ya Bu Evi ya? Nanti Bu Sid, iya, konsultasi psikologi Pak Idam. Psikologi ada nggak ya? Oh ada nih. Kalau di Google ini ya, Google Search Engine itu jasa psikolog. Psikolog ya namanya. Psikolog Semarang. Wah top nih Semarang. Jasa psikologi Undip. Jasa psikolog online. Jasa psikolog gratis. Wah gratis ini. Jasa psikolog Jakarta. Jasa psikolog Solo. Kebetulan Sumeneb nggak ada nih Bu Evi. Artinya peluangnya besar ya. Artinya peluangnya besar Bu Evi. Seperti bisnisnya Mbak Tika, jasa MC Sidoarjo. Jasa MC Sidoarjo, bahkan Jawa Timur tuh yang megang Mbak Tika kalau nggak salah. Amin. Nah begitu ya sahabat ya. Artinya begini. Sekarang orang beramai-ramai untuk terjun ke digital, ya. Online presence segera, dengan alasan physical distancing, terus work from home, apalagi sekarang ada apa ya namanya PKBM ya, saya lupa ya istilah PSBB 2 minggu ya, arti Jawa Bali gitu ya. Jawa Bali diberlakukan pengetatan dalam tanda kutip, kalau nggak salah itu mall itu ditutup sampai pukul 7, terus kalau restoran itu cuma boleh 50% ya per 25, saya lupa ya. Bahkan kantor itu 25% ya yang boleh hadir. Ya artinya begini, jadi peluang untuk online presence itu gede banget. Oke. Bu Evi, iya Pak. Mungkin bisa buka deh Google Business School, Bu Evi cari di Google Search Engine, pakai laptop mungkin ya. Oke. Kalau bisa ditampilkan, tapi nggak bisa ya, Bu udah gabung ya. Udah gabung. Atau harus pakai laptop 2 Pak Idam? Boleh, gabung lagi. Gabung, asal ada usernya ada 2 ya. Saya nggak tahu paralel bisa apa nggak. Mungkin bisa. Tapi nggak apa-apa dah. Coba deh Bu Evi buka Google Business School. Oke. Di laptop ya pastinya. Kalau di HP kan kita harus install Google Business School di mana ya? Di Play Store ya. Iya. Ada ikonnya gitu, ikonnya seperti gambar toko gitu. Kalau di laptop tinggal di ini aja, dicari linknya Google Business School atau Google My Business. Saya pikir bahasa Indonesia aja Google Business School. Nah klik aja Bu Evi. Klik. Cuman nggak bisa ditampilkan ya, Bu Evi udah join soalnya. Iya. Saya juga nggak ngerti cara.
Ini saya klik yang mana Pak Idam? Google Business Group. Klik Sudah. aja, coba saya ini sambilin ya, saya gampil lihat juga, saya buka Google Businessku, Google Businessku. Nanti kita coba bisnisnya Bu Evi sampai benar-benar di-approve gitu ya. Oke. Di-approve. Kalau di laptop biasanya pakai kartu pos, agak lama nih Bu Evi. Oh gitu Pak. Google Businessku, udah kelihatan ya, itu ada Sudah. login dan kelola sekarang gitu ya. Di Ada sini minta. sih, di sini munculnya nggak begitu Pak. Oh ya, Google Business School login. Ya pokoknya ada kata login, diklik aja, nanti masuk Gmail Bu Evi ya. Atau kelola sekarang juga boleh, kalau bahasa Indonesianya. Di sini itu yang ada ini, login akun saya Google Business School Community. Atau Oke, boleh. Oh enggak, login aja, login coba. Login, sign in. Kok nggak Login, ada ya Pak Idam? Tampilannya nggak ada ini. Saya sebentar. Kalau belum punya akun langsung login bisa ya Pak Idam? Sebaiknya punya Gmail gitu ya. Punya Gmail aja. Oh langsung jadi login terus dimasukkan email gitu. Ya, email masukkan, Oke. ada minta password ya pastinya. Karena kalau di laptop pasti minta password, kecuali Bu Evi udah save di sana. Udah save password ya. Aku coba sekalian ya Pak Idam. Oh boleh Mbak Tika, sekalian deh, paralel. Check in Google akun ini Pak Idam. Ya, akun Gmail ya. Akun Gmail, login. Kok tampilannya begini ya Pak Idam? Saya bingung. Udah masuk Google Businessku ya? Ini main cepet-cepetan nih, mana yang duluan nih? Apakah Mbak Tika duluan atau Bu Evi duluan? Sudah. Kayaknya Mbak Tika duluan deh ini. Monggo. Terus mana yang duluan nanti ke halaman 1 ya? Bukan halaman 1 ya sahabat ya? Sudah dimasukkan. Halaman 0. Iya, sudah dimasukkan alamat email, terus diminta apa Password nama ya? bisnis Anda? Nah, Mbak Tika artinya sudah Nah, Mbak Tika apa nama bisnisnya? Nanti sekalian Bu Evi paralel aja nggak masalah ya. Oke, sebentar Pak. Google Business. Nama bisnisnya Mbak Tika, oke, gini ya. Coba saya buka yang contoh saya, cuman saya nggak join Zoom ya. Saya buka yang Iya, tampilannya nama bisnisnya ini. Mbak Tika bahasa Indonesia ya. Iya. Oke. Mbak Tika mau apa nih? Mau untuk apa namanya? MC-nya atau bagaimana? Iya. MC ya? Saya MC. pikir ya? MC ya. Iya. Kalau MC namanya mungkin nama branding gitu ya. Misalnya apa? MC, jangan pakai kata jasa deh. MC apa? Klub. Saya pikir gini ya Mbak Tika. Pakai kata klub keren deh. Klub ini pakai bahasa Indonesia gitu ya. Sidoarjo MC Club dong nanti. Ya, gitu aja deh. Kan jadinya global nanti masuknya ke Sidoarjo MC Club, ke komunitas. Ini mau buat pribadi. Pribadi aja. Oh pribadi. Gini aja deh. Berarti kalau pribadi lebih baik pakai kata klub juga ya. Kesannya begini Mbak Tika. Kesannya tuh klub itu kesannya besar gitu ya. Arti gini. Biasanya klub itu walaupun Mbak Tika sebagai foundernya, itu kesannya di belakangnya banyak gitu ya. Jadi istilahnya nggak sendiri dalam tanda kutip. Padahal emang sendiri kan. Gak apa-apa. Saya mau nanya nih Pak Idam. Iya oke. Kok saya harus mendaftar ya? Jadi selamat datang di Google Business School. Itu tepat sekali. Oke. Jadi ada bahasa mulai. Oke, mulai betul. Mulai. Ya. Sekarang Mbak Tika bisnis name-nya sambil Bu Evi siap-siap. Namanya mungkin Mbak Tika Klub MC, pakai nama ada Mbak Tika ya. Klub MC Atika Amzar coba deh. Gimana kalau misalkan Atika Amzar MC and Partner? Oh boleh, siap, boleh. Atika Amzar MC and Partner ya, oke siap. Atau MC apa ya? Atau dibalik monggo, ya? Monggo, silakan. Karena itu kan brandingnya Mbak Tika ya.
Ini saya harus ngisi data dulu kayaknya Pak Idam, bisnis kategori dan lain-lain. Nah, Ya itu itu dia. benar Bu. Nanti gini ya, saya ngomong langsung ke Mbak Tika, nanti Bu Evi tinggal ikutin deh ya, gitu ya. Oke. Sama kok, persis sama-sama jasa ya, saya pikir. Nanti kan kalau country, ya Mm. semua tahu dong country Indonesia, alamatnya pasti alamat rumah ya. Alamat rumah, alamat apa ya? Kalau Bu Evi alamat kantor ya, mesti ya. Alamat kantor. Kalau Mbak Tika alamat rumah pasti, atau ada kantor Mbak Tika? Nggak ada. Ini Oh, rumah saya, aja, nggak masalah. oh ya, Pak Idam, untuk bisnis kategorinya mau saya isi Isi, konsultan. coba cari konsultan. Konsultan. Coba cari lagi lebih spesifik, konsultan psikologi ada nggak? Oh, oke. Kadang-kadang nggak ada ya. Pakai bahasa Indonesia gitu atau gimana Pak Idam? Itu Konsultan. awalnya, settingan awalnya bisnis name atau bisnis apa gitu? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Oh, udah Inggris dulu, oke nggak masalah. Berarti bawahnya bahasa Inggris semua tuh nggak masalah. Konsultan gitu ya, pakai T ya. Konsultan. Karena di sini kan adanya forensik konsultan, economic consultant, kalau bukan ya, psychology bukan. konsultan nggak ada kayaknya Pak Idam. Konsultan toh? Konsultan tuh ada. Oke, pilih itu aja, konsultan toh. Oke, silakan, ini agak lama nih, isi alamat setelah itu ya. Mbak Tika juga isi alamat. Pastinya kalau Mbak Tika alamat rumah gitu ya. Rumah itu kantor sama aja ya kalau Google Businessku. Orang juga nggak peduli ya, mau rumah atau kantor gitu. Yang penting sudah Ini verify. tadi kan udah ditulis ya namanya. Namanya itu Master of Ceremony Atika Amsar and Partner. Atau Oke. and Friends ya. And friends boleh, boleh. Oke, terus Friends. ini kok diminta ini ya, diminta lagi setelah itu pilih kategori yang paling sesuai dengan bisnis Ya. Anda. Nah, saya belum tahu kalau MC itu ada nggak ya, Mbak Tika? Sebentar ya, coba. Master. Nanti ada drop down gitu ya, ada pilihan banyak kan. Pilih-pilih aja. Jadi sahabat, milih kategori itu harus hati-hati, jangan sampai nanti salah ini ya, salah kategori. Nanti bingung ya, Google bingung, user juga bingung gitu ya sahabat ya. Ini ada Tapi ini kalau- sih Pak Idam. Aha. Ada counselor, ada family counselor. Itu sebetulnya bisa masuk juga ya dalam kategori kita. Cuma kan, Counselor itu boleh. Counselor. tapi kita kan menangani semuanya Pak Idam, bukan hanya dari sisi counselor aja. Apa aja itu, Bu Evi? Asesmen psikologi, terus juga outbound, training. Itu istilah umumnya apa ya kalau sebanyak itu? Konsultan biasanya. Oh ya, mungkin Consulting. consulting deh. Consulting firm atau consulting company kalau ada ya. Consulting. Ada kata-kata firm biasanya, atau consulting talk, atau consulting company. Nah, Mbak Tika mungkin udah isi alamat kali ya. Belum, Kategori. belum. Masih kategori ya? Masih Jadi belum ketemu. ya harus hati-hati ya, pelan-pelan ya sahabat ya. Kita harus benar-benar kategori tepat sekali, jangan sampai salah. Kalau di Setelah sini itu, nggak ada Pak, adanya konsultan aja. kalau nggak ada, pilih yang umum aja Bu Evi. Pilih consulting talk, saya pikir ada. Konsultan. Jadi kita harus hati-hati ya sahabat, milih kategori. Ini penting juga karena Google itu harus relevan gitu ya. Bisnis name-nya apa? Kalau Bu Evi kan ada kata-kata EPC Indonesia ya. Ya, Bisnis EPC name-nya apa Indonesia. ya? Oke, itu aja ya. EPC Bisnis name-nya Indonesia. EPC Indonesia. Oke, siap. Betul. Mohon maaf Mbak Tika, tadi emailnya email Mbak Tika ya? Oke, siap. Iya. Saya pikir email Suara Sidoarjo. Enggak ya? Takutnya salah ya. Jadi sering begitu sahabat ya. Hati-hati ya. Karena Ini- nanti emailnya harus... Tadi yang Email dimasukkan pribadi. sih email pribadi sih. Oh siap, Iya. oke. Nggak masalah. Nah ini apa ya? For the address Indonesia. Indonesia. Mbak Tika, jasa MC itu biasanya kalau umum itu jasa consulting mungkin boleh ya Mbak Tika ya? Karena Mbak Tika macam-macam ya. Ada MC, ada apa, dubbing digital gitu ya. Terus ada apa lagi Mbak Tika? Jasa apa namanya? Latihan ini ya. Presentation gitu, presentation skills, apa lagi? Public Saya pikir speaking. consulting ya. Ya public speaking. Tapi ada public speaking. Public speak. Oke nggak ada juga. Oke, consulting aja mungkin ya, berarti nggak masalah.
Sebentar. Karena kan Mbak Tika bukan hanya MC ya. Judulnya bisnis sistemnya boleh MC, cuma kan kategorinya bisa meluas. Mbak Tika juga sebagai public speaking, Event juga ngajar. organizer. Even nanti kesannya ini Mbak Tika, IO, orang menganggapnya Mbak Tika juga jasa tenda juga nanti takutnya. Agak berat gitu ya. Iya. Ketika orang nanya terus nggak sesuai dengan kategori, orang bisa kabur ya, dalam tanda kutip ya. Aduh kok Saya pikir consulting ya. Jadi Mbak Tika itu holding ya, kitanya holding, Mbak Tika punya holding, dan di belakang ada subkon ya. Misalnya subkon jasa tenda Mbak Tika kemana, terus misalnya makanan catering kemana, walaupun nanti Mbak Tika di depan gitu ya. Jadi Mbak Tika sebagai konsultannya, subkon gitu ya. Ada catering, ada sewa tenda gitu ya. Bahkan sewa tenda berikut AC biasanya ya. Ini saya masih sama alamat itu. Consulting saya pikir ada, Bu Evi. Iya, konsultan adanya Pak. Oke, itu aja mungkin dulu ya, konsultan. Saya masih cari kode posnya. Nah oke, ini agak lama ya. Ini ketemunya konsultan audiovisual. Audiovisual, kira-kira menurut Mbak Tika bagaimana? Masih nyambung sih, kan memang sebagai dubber itu kan masuk visual. Audio itu visual. Audio itu visual. Audio itu untuk Untuk yang dubber gitu kan. Visualnya pas buat MC ya, benar. Kira-kira gimana? Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sih, nanti kita bisa ganti, kita cek ya, nggak apa deh. Nggak ketemu. Pak Idam, apakah nanti untuk kategori bisnis itu bisa lebih dari itu ya? Misalkan konsultan, konselor, family. Bisa diganti. Cuma begini sahabat ya. Oke. Sebisa mungkin di awal kita setting tuh harus lengkap gitu ya. Karena Google, Facebook, Twitter tuh nggak suka kalau nggak lengkap dan nggak sesuai. Tapi nanti kita bisa rubah kok belakangan. Oke, sekarang Bu Evi sudah isi alamatnya selengkap mungkin ya Bu Evi ya. Dan kita juga alamat rumah selengkap mungkin, ada jalan, ada nomor, RT, RW, cantumin semua. Nanti gini sahabat, kalau nggak lengkap, nanti kita mau pin ke map, nanti nggak tepat, bergeser gitu ya. Bermasalah nanti. Jadi harus selengkap mungkin, RT, RW-nya gitu ya. Terus ada kelurahan, kecamatan, apalagi mungkin nama daerah gitu ya. Daerah biasanya bukan kelurahan. Terus kabupaten, Mbak Tika kabupaten ya, ada Kabupaten Sidoarjo, bukan kota ya, Sidoarjo kabupaten. Terus ada provinsi Jawa Timur, kalau Mbak Evi Jawa Timur ya. Jawa Timur. Nah, masukkan juga Madura, Mbak Evi. Walaupun Madura itu pulau ya, masukkan juga Madura. Jadi orang nggak tahu kan. Dimasukkan Madura gitu Pak? Iya, nanti kan ditambah aja jalan apa, RT, RW, kelurahan apa, kecamatannya di mana, terus kotanya juga ya, kota di mana, Pamekasan atau Sumeneb? Sumeneb ya. Madura Pak. Habis Sumeneb, Madura masukkan, habis Madura, Jawa Timur, baru Indonesia, bla 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 ya. Oh yes, sorry, city ada ya, ada city di bawah, terus ada provinsi, postal code. City ya. Ini bagian paling lama ya, sahabat ya, isinya. Karena orang kan masih terlalu banyak. Nanti setelah itu gampang kok, tinggal next aja. Oke. Berarti Bu Evi cukup ini ya, literasi digitalnya udah, walaupun tadi ya awalnya sempat bingung-bingung, tapi cepat juga ya. Kadang banyak juga Bu Evi ya, sahabat ya. Jadi bingung terus sampai akhir ya. Akhirnya kan kerjain. Tapi Bu Evi cukup bukan melek lagi, kan tahapnya nggak ada melek dulu ya. Ada melek, terus ada paham sampai mahir. Saya pikir Bu Evi udah paham gitu ya, dan mahir juga. Kalau Mbak Tika ya saya tinggal aja udah mahir kok. Oke, tinggal diisi ya. Bu Evi kalau udah nanti tinggal next ya. Iya. Udah semua Bu Evi, postal code, terus teleponnya ya, ada telepon ya. Gitu. Nah ini kalau nggak tahu RT RW-nya gimana ya? Skip aja Mbak Tika. Skip aja nggak apa ya. Nanti direvisi ketika kita mau geser map gitu ya. Nanti Google, nanti biar nanti Google yang nunjukin yang tepat. Karena begini, Google tuh kadang salah juga ya. Tapi kita harus ikutin apa yang Google mau gitu ya. Karena kutip ya. Dengan kita yang mau, Google yang mau.
Oke. Setelah itu nomor HP ya, nomor HP, pakai HP aja ya. Apakah Bu Anda Evi, juga melayani pelanggan di luar lokasi ini? waduh, Mbak Tika udah jauh ya. Belum ya, belum sampai sini ya. Mbak Ini Tika, masih kemana nih? Alamat ya. websitenya masih. isinya apa? Kenapa? Tadi ada isian website nggak Website. sebelum beranjak sana? Nggak ada, cuman di mana alamatnya gitu aja. Setelah kategori tadi apa? Setelah kategori, apakah ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau iya, kantor? iya. Ya. Betul. Terus isi data di sini alamat. Oke, Setelah itu next. oke. Apakah Anda juga melayani pelanggan di luar lokasi ini? Yes, oke. Setelah itu munculnya tambahkan area layanan opsional. Nah, oke. Ditambah Mbak Tika, ditambah kota-kota sekitar Sidoarjo seperti Gresik, ketik aja Surabaya, Gresik. Kalau Bisa tambah lebih dari Bangkalan. satu ya? Boleh, 10 juga boleh. Tapi saya pikir yang dekat-dekat dulu ya Mbak Tika. Boleh juga agak jauh seperti Nganjuk boleh juga ya. Terus Pasuruan masukin aja, Mojokerto, Bangkalan boleh. Sumeneb juga boleh ya, karena masih Jawa Timur ya. Oke, baik. Sumeneb juga populer loh sekarang. Iya. Nah, ini sudah masuk kepada kontak sih Pak, kontak phone number. Oke. Monggo, pakai HP aja, nomor HP ya. Nanti gini soalnya, sahabat, kalau pakai HP nanti kita bisa hubungkan ke WA ya. Saya pikir nggak usah pakai telepon fix phone atau telepon meja, pakai HP aja. Sekarang zamannya mobile phone, walaupun kantor Bu Evi punya fix phone ya, saya pikir. Iya, ada Pak, ada 2 memang. Saya pikir WA aja. WA sudah. Stay in the know. Oke. Yes. Oke. Mbak Tika sudah sampai. Saya Nomor sudah telepon? finish. Oke, Sudah nomor telepon, finish. nomor HP Mbak Tika sendiri ya. Saya sudah finish Pak Idam. Kenapa Bu Evi? Sudah finish. Oh, finish. Serius? Ya, you'll be able to manage. Ya, sudah. Jadi sudah masuk kepada at business horse. Jadi ada Sunday, Monday, Tuesday pilihannya. Oke, wah cepat sekali ya. Oke, jamnya diisi ya Bu Evi, ini agak lama ya. Kalau Bu Evi dibilang libur, libur aja Bu Evi. Jadi hari Senin itu jam berapa buka ya Bu Evi? Kita sih dari jam 8 sampai jam 15.30 Pak Idam. Oke, diisi tepat jam 8 sampai 15.30 itu satu-satu diisi ya Bu Evi ya. Terus kalau Sabtu Minggu buka atau tutup? Tutup. Oke, nggak usah diisi jamnya. Jadi biar orang itu jangan sampai kita walaupun tutup dibilang buka juga, karena nanti user kecewa ya. Betul. Apalagi COVID-19, peraturan memang ada kan. Nah, ya. Ini berarti saya isinya itu 08.00 Iya, 00, iya 08.00 terus sampai 15.30 ya. 15.30. Lanjut sampai Jumat ya, satu-satu diisi. Sampai Jumat. Sabtu Minggu kosongin aja, artinya tutup. Oke. Saya terlalu cepat ya Pak. Padahal nanti kalau ada yang missing nanti dikasih tahu kok. Oke. Cuma seharusnya tadi Bu Evi ngelewatin seperti Mbak Tika bilang tadi ya, ada areanya di mana gitu. Tapi nggak apa-apa. Oh ya, areanya itu saya tulis tadi di Jawa Timur. Oh, udah. Okay. Sudah. Jadi ada Indonesia, Jawa Timur, Jakarta. Saya pilihannya itu Pak Ida. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya pikir terlalu luas ya, tapi nggak apa-apa ya. Iya Pak Ida. Soalnya namanya kan EPC Indonesia Pak Ida, jadi harus seluruh Indonesia. Oh iya, nggak masalah, oke. Oke, udah sampai sana ya. Oke, Bu Evi tinggal isi jam ya. Isinya harus satu-satu, Senin sampai Jumat. Kalau Mbak Tika, saya pikir jam bukanya ada semua ya. Senin sampai, karena gini. Saya belum ketemu itu. Oh, belum sampai ya. Saya pikir gini, Mbak Tika itu ada. Senin ini baru masuk nih. Dibuka semua ya? Kapan aja ya. Iya, dibuka semua ya Pak. Iya.
Cuma nanti Mbak Tika dibatasin gitu ya, jangan sampai nanti Mbak Tika 24 hours gitu ya. Nanti orang nelfonnya jam 2 pagi, repot kan. Kita nggak mau diganggu kan. Jam... Biasanya jam 8 ya biasanya gitu. Jam 7 monggo, sampai pukul 5 mungkin ya. Saya sudah masuk pada skip Pak, at business description. Oke, business description monggo Bu Evi apa, saya nggak tahu deskripsinya apa. Boleh banyak ya, panjang. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Oke. Walaupun tadi settingannya English ya, nggak masalah. Iya, tapi gimana ya Pak? Harusnya, kalau tadi nggak ada pilihan Indonesia lagi bisa. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Wait, saya... Boleh banyak ya, Bu Evi ya. Oke. Nah, Pak Idam sudah di menit ke-35 ini sebelum kita lanjutkan ya. Kita boleh break sebentar dulu untuk menghadirkan beberapa informasi dan untuk sahabat semuanya yang pagi ini sudah bergabung juga di program Digital Business Series baik di Suara Sidoarjo ataupun yang sedang bergabung di yang dari RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk dan Praja Angkasa Trenggalek. Silakan yang ingin ikutan sharing bisa kirimkan pertanyaannya di kolom chat di YouTube Suara Sidoarjo multi platform ataupun juga di Facebook ya Suara Sidoarjo, di Facebook LPPL Suara Sidoarjo. Kita jeda dulu sebentar untuk hadirkan dulu beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600, juga 1.500 ml dan galon. Info lengkap dan pemesanannya bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Ya sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum, PJU padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan ya melalui aplikasi e-lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo ini meluncurkan e-lingkungan. Caranya download aja di Play Store, kemudian login dengan masukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung manfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung milih buat pengaduan. Kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP Map ya. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan. Dan yang terakhir, kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan DLHK Sidoarjo. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget ya sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari juga membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk dan berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Dan juga jangan parkir truk ya di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. News
Talk and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kembali di program Digital Business Series. Kita masih bersama Pak Idam, kita lagi praktek juga bersama dengan Ibu Evi. Ini kita membahas tentang, ini lebih ke Google Businessku ya Pak Idam ya. Kita lagi bikin Google Businessku. Studi kasus ya. Studi kasus nih, kita coba untuk bikin. Pak Idam, ini kan di halaman tambahkan deskripsi bisnis kan ada tulisan beritahu pelanggan kapan bisnis Anda mulai beroperasi. Jadi mulai hari ini kah? Iya, betul. Mulai bulan ini berarti ya? Ya. Oke. Nah, berarti udah jauh ya, oke. Ini Bu Evi sudah sampai mana ya Bu Evi? Nanti Mbak Tika dengan Bu Evi bisa kerjasama mungkin ya, kolaborasi ya. Misalnya pastinya think win-win ya, berpikir menang-menang ya, bukan win-win solution tapi think win-win. Pak Idam, saya mau nanya sedikit ya. Saya sudah selesai nih untuk deskripsi perusahaannya. Jadi memang saya sampaikan di sini EPC Indonesia Group itu adalah perusahaan yang bergerak dalam banyak bidang. Di antaranya adalah meliputi maksud saya EPC Institute, EPC Finance, EPC Medica, EPC Consulting, EPC Beauty, EPC Travel and Tour, EPC. Oh, enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, di sini saya katakan bahwa EPC Consulting merupakan salah satu anak perusahaan EPC, itu adalah singkatan dari EPC Indonesia Group. Di mana dia bergerak dalam dalam asesmen, lalu juga human development dan lain-lain. Artinya saya jelaskan begitu, Pak. Oh, boleh. Jadi mohon maaf, EPC Indonesia ini adalah subnya dari ada holding di atas ya? Iya, jadi siap. EPC Consulting ini adalah bagian dari EPC Group, Pak. Tapi ini Bu Evi ya, tapi Google Business ini khusus diperuntukkan untuk EPC Indonesia Consulting itu tadi ya? EPC Consulting-nya. Nggak apa-apa disebutin ya, walaupun nanti ada holdingnya di atas. Nanti bisa juga holdingnya di atas itu disetting lagi gitu ya. Disetting lagi. Nah, masalah alamatnya sama nanti. Mbak Tika sudah sampai mana? Sudah masuk sih ini kayaknya. Mulai, selamat datang di Google Businessku. Nanti sampai bagian akhir sahabat itu ada bisa ngisi kartu pos gitu ya. Udah sampai situ belum Mbak Tika? Berarti belum ya, artinya itu udah bagian terakhir. Kalau udah selesai ngisi-ngisi, terakhirnya ada seperti ini ya, seperti alamat yang mau dikirim tuh kemana gitu ya, alamatnya sama pastinya. Bu Evi udah sampai sana belum? Belum Pak, saya masih deskripsi perusahaannya, jadi belum saya save. Kira-kira kalau seperti yang saya sampaikan barusan gimana Pak? Oh, nah masalah asalkan EPC Indonesia disebutin, sebut aja EPC Indonesia bagian dari atau subnya dari holding EPC apa gitu, EPC ya, EPC Group ya misalnya. Monggo Bu Evi. Sudah saya save. Terus harus ada foto, nah fotonya ini. Sebentar, ini kalau sudah sampai foto, saya pikir nggak ada ini ya, Bu Evi terlewatkan mungkin apa namanya untuk verifikasi, belum ya? Ada minta verifikasi nggak? Enggak, saya cuma tadi My Business itu jam ininya. Itu sudah semua ya, sudah lengkap ya? Sudah. Sabtu Minggu tutup ya, tutup, itu nggak usah diisi. Walaupun orang bisa melalui WA kan pastinya. Gitu. Solusinya gampang, melalui WA pakai Zoom, selesai kan urusan kan. Ya kerjanya ya setiap hari juga sih. Sebentar ini belum ke save tadi Pak, padahal sudah diketik. Sebentar. Kalau Mbak Tika seharusnya udah sampai bagian yang verifikasi itu sudah selesai. Nanti setelah verifikasi bisa dilanjut dengan settingan lain seperti ada bagian menarik lain sahabat, seperti kita buat create website ala Google Businessku, itu keren tuh. Nanti pilih themes-nya gitu, itu bagus tuh Mbak Tika. Nah itu artinya Mbak Tika sah nanti punya website, misalnya begini ya. Tadi apa namanya Mbak Tika? Atika MC. Master of Ceremony, Atika Amzar and Friends. Master of Ceremony, Atika Amzar and Friends. .business.site, keren ya. Nanti itu alamatnya bisa dibuat kartu nama Mbak Tika, gitu.
Pak Idam, ini kan tadi untuk kategori bisnisnya kan pilih yang konsultan audiovisual ya. Kalau mau diganti itu di sebelah mana ya? Diganti, di situ pilihannya apa? Mana ya? Biasanya cuma pilihan ya, sahabat ya, cuma pilihan gitu ya. Sebenarnya nanti kita bisa ganti belakangan ya Mbak Tika ya. Ketika sudah selesai, nanti pun ada di dashboardnya itu ada, oh ini belum selesai nih Mbak Tika miss satu, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting nanti bisa kita revisi atau kita tambahkan. Yang penting nanti kita sampai ke ujung yang verifikasi ya, alamat kartu pos nanti. Nanti ada tanda centang, I'm authorized to manage this business and agree to the terms of service. Nah, setelah itu kita continue, baru selesai ya. Idam, yang saya kok sudah masuk ke foto ya, add photo of your business. Oh, nah masalah. Nanti seandainya ada yang missing ya, Bu Evi, nanti kita mungkin bisa lanjut minggu depan ya, Mbak Tika juga. Kalau ada yang missing, nanti kelihatan kok, nanti ada notifikasi melalui email pastinya, bahwa Anda itu kurang 1, 2, 3, 4, Mbak Tika gitu juga ya, kurang. Nanti kita isi lagi ya, kita isi lagi minggu depan, kita isi lagi, atau kalau sempat hari ini, kita lanjut minggu depan, karena panjang nih. Nanti setelah kita setting, terus kalau bisa pagi ini bisa sampai ini ya verifikasi biar tenang gitu. Saya pikir Mbak Tika udah belum sampai verifikasi baru ini ya description. Tadi apa kata description ya. Oke, baik. Hari ini kira-kira ada kuis kah Pak Idam? Oh iya, oke. Sambil Mbak Tika dan Bu Evi mengerjakan, kuisnya adalah lanjutan kuis kemarin. Jadi pertanyaan kuisnya sebutkan 7 aja dari top 10 skills of 2025 menurut World Economic Forum ya. Jadi ada 10, sebutkan 7 aja. 1 itu analytical thinking and innovation. Oh ini kerjaannya Bu Evi nih. 2, active learning and learning strategies. 3, complex problem solving. 4, critical thinking and analysis. 5, creativity, originality and initiative. 6, leadership and social influence. 7, technology use, monitoring and control. 8, technology design and programming. 9, resilience, stress tolerance and flexibility. 10, reasoning, problem solving and ideation. Jadi sahabat sebutkan 7 aja, nanti silakan jawab setelah acara ini selesai. Jawab di IG saya, pastinya di komennya. Jangan lupa follow dulu sebelum menjawab ke IG saya pribadi, pastinya @idhamazari dan IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm dan juga IG-nya announcer Radio Suara Sidoarjo @atika.amzar. Setelah menjawab, jangan lupa mention ke 3 teman IG lainnya. Ya hadiahnya ini, setting Google My Business ya. Cuma ini ya, cuma remote. Saya remote langsung ya. Saya remote langsung kapan aja gitu. Oh, Pak Idam, kayaknya keliru ini ya. Emailnya, nanti saya ulang lagi ya Pak Idam. Soalnya ini ternyata emailnya yang tadi masuk, emailnya Suara Sidoarjo. Oke, nanti di back aja ya. Nanti di back bisa. Itu dianggap bisa. Enggak, artinya gini, di back nggak jadi gitu. Udah masuk nih ke halaman ininya. Halaman yang tampilan ada postingan, info, insight, ulasan, pesan, foto, produk. Terus ada tuliskan juga macam-macam nih. Saya pikir pakai ini ya emailnya Mbak Tika. Karena kan itu emailnya Suara Sidoarjo. Nanti yang kesulitan Mbak Tika sendiri. Cara hapusnya gimana ya Pak Idam? Itu kan belum ada verifikasi kan? Udah? Verifikasi via ini handphone ya? Itu handphone ya? Iya, tadi ada SMS masuk di handphone untuk verifikasi. Jadi udah selesai nih kayaknya, udah jadi nih. Ini kan judulnya kan studi kasus ya sahabat. Studi kasus artinya kita belajar bahwa ada semacam miss di depan tadi ya. Nah nanti bagaimana caranya gitu ya. Caranya nanti kita bisa. Nanti begini, berarti nanti yang manage gini. Walaupun tadi email sudah masuk ke Suara Sidoarjo ya, Mbak Tika ya, salah ya? Ini keliru. Nggak masalah. Terus gimana? Bisa nanti bisa, nanti di belakang ya, di belakang setelah, yang penting nanti kartu pos udah verify ya? Sudah verify. Wah keren ya. Nah itu gimana terus? Nanti coba saya lihat dulu, nanti emailnya
bisa dua ya, bisa dua. Arti yang manage itu Suara Sidoarjo dan Mbak Tika sendiri. Oke. Apa? Ini dilanjut aja ya. Oke. Nanti ada yang manage. Nanti setelah ada yang manage, nanti saya pikir bisa untuk nanti kita bisa email ke Google. Google, tolong dong yang manage ini cuma saya sendiri, bisa kok. Bisa nanti ya. Bisa. Nanti Mbak Tika. Google baik kok. Nanti Mbak Tika email sendiri. Nanti email Suara Sidoarjo langsung di remove. Gitu. Yep. Oke. Baik. Mohon maaf, Radio Susi. Ini emang ini ya. Ini kan tujuannya belajar kan. Nama juga studi kasus gitu ya, sahabat ya. Oke. Baik, nah Pak Idam, dari apa yang sudah kita coba saya dan Bu Evi lakukan pagi ini untuk membuat Google Bisnisku, poin-poin apa saja sih yang sebetulnya itu jadi bagian penting yang harus diperhatikan sebagai penutup di sesi kita pada pagi hari ini, Pak Idam? Ya, sahabat, pastinya kita harus siapkan Gmail ya, Gmail yang kita pegang sehari-hari gitu ya, harus kita siapin, kalau bisa di HP sendiri gitu ya. Yang lebih bagus sih di HP sendiri, Gmailnya satu di sana gitu ya. Setelah setting pasti kita harus isi lengkap. Yang bagian tersulit tadi sih saya lihat Mbak Tika dan Bu Evi kategori ya. Karena kan enggak, dan ternyata kan kategorinya keliru juga tadi. Keliru. Google tuh enggak ngerti kan. Google kan worldwide ya, worldwide business. Mereka nggak ngerti bisnis yang ada di Indonesia, makanya ada kategori yang begitu umum ya, seperti consulting aja, walaupun nanti isinya ada psychology consulting, berarti audio apa ya tadi, consulting. Dan itu keliru, itu alat ternyata. Oh alat ya, oke. Iya, setelah masuk. Jadi di awal itu pilih kategori itu tidak detail, begitu masuk setelah jadi baru bertuliskan alat. Itu kita kan studi kasus ya, sahabat ya, studi kasus. Artinya nanti setelah Mbak Tika, semakin banyak kita salah, semakin kita belajar kan. Nanti Mbak Tika bisa maparin ke orang lain loh. Oh ini cara ini buat Google Bisnisku. Ini ya sahabat ya, setting Google Bisnisku ini diajarin oleh gapura digitalnya Google. Begitu pentingnya gitu ya. Artinya Mbak Tika udah jago ya. Artinya Mbak Tika mungkin bisa jadi trainer juga nih. Trainer cara setting Google Bisnisku. Karena sudah paham kan. Nanti bisa ajarin teman-teman ya. Nanti juga Mbak Tika dan Bu Evi bisa kerjasama, saya pikir berhubungan ini, psikologi. Dan Bu Evi juga luas juga nih holdingnya, banyak banget ya. Oke, itu tadi sahabat ya, yang pasti Gmail yang sudah kita siapkan, yang kita pegang sehari-hari, yang kita tahu passwordnya, ya, yang orang lain nggak tahu passwordnya, karena itu bisnis pribadi, kecuali bisnis beramai-ramai ya sahabat ya. Misalnya Mbak Tika beramai-ramai buat suatu perusahaan, emailnya cuma satu dan bisa di-handle banyak orang gitu. Passwordnya satu. Terus tadi kategori memang agak sulit sedikit karena itu kan Google ya, bukannya perusahaan Indonesia. Terus tadi semua sudah kelar ya. Tapi misalnya ada yang miss ya, mungkin ada miss 1-2, nanti bisa kita revisi gitu ya. Dan misalnya emailnya mungkin emailnya salah mungkin dalam tanda kutip, nanti kita bisa email ke Google bahwa yang manage itu, mohon maaf Google, yang manage itu saya gitu, saya pribadi. Jadi cukup satu email aja, nanti Google sama Google nanti mungkin di remove ya, sahabat ya. Nanti yang menarik begini ya, sahabat ya. Nanti setelah ini setting kelar, nanti Mbak Tika mau lanjutkan juga Bu Evi, nanti bisa WA saya ya. Kalau misalnya ada yang yang agak susah dikit. Nanti yang bagian menarik, kita harus bisa setting website ya, halaman cuma satu halaman, namanya one page atau sales page bahkan ya, jualan gitu, atau landing page, keren banget itu. Jadi page-nya cukup clean gitu ya, clean design, cukup rapi gitu. Nanti setelah itu ada matriksnya sahabat, kan nih matriksnya berapa orang yang nelpon, berapa orang yang berkunjung, terus view-nya. Yang penting nanti siapin ini ya, nanti Mbak Tika dan itu bisa posting setiap hari deh, foto yang penting ya. Kalau kata-kata nanti deh, foto apa aja deh. Kalau bisa teman orang lain ya, tolong dong foto di rumah, terutama di rumah ini ya, di rumah Mbak Tika ya. Tapi jangan ke dalam, di depan rumahnya aja gitu. Oke. Jangan terlalu privasi, jangan terlalu diumbar gitu ya, jangan diumbar, nggak bagus juga ya. Nanti foto mereka pakai HP mereka, foto cepet, nah langsung cari Google Business punya Mbak Tika atau Bu Evi, langsung ini dan review belum bisa saya pikir ya, sampai nanti di approve. Tapi saya pikir tadi Mbak Tika sudah approve ya. Nanti tinggal dilihat emailnya ya. Tadi cuman verifikasi kode lewat SMS WA aja. SMS. Berarti deal Mbak Tika sudah verified. Keren. Itu ya sahabat ya.
Ada yang langsung verifikasi melalui SMS, ada yang nunggu kartu pos. Saya nggak tahu Bu Evi nih, apakah sudah ada SMS pakai PIN tadi atau email langsung atau nanti kartu pos. Ada 3 pilihan atau ada 4 kalau saya pikir ya. Atau langsung di-approve bisa juga sih. Saya pernah lihat tuh langsung di-approve. Ya, justru saya ini bingung Pak, soalnya kok balik lagi ke ini ya tadi, balik lagi ke awal gitu loh. Setelah saya coba isi lagi. Gini Bu Evi, walaupun nggak selesai, nggak apa-apa, nanti bisa di logout, nanti ada notifikasi kok dari Google Gmail ya, Anda belum selesai. Terus misalnya Mbak Tika juga belum selesai, nggak masalah, jadi nggak perlu khawatir ada yang miss, ada yang belum diisi, nanti kita bisa isi belakangan ya, nggak masalah. Yang penting Bu Evi udah ngerti, dan apalagi Mbak Tika yang udah mahir. Nanti yang paling terpenting konsisten, artinya fotonya harus diupdate setiap hari, foto gampang kan, tinggal cepret, upload, apalagi nanti difoto oleh orang lain itu lebih bagus lagi, nanti minta review ke orang ya, nanti saya kasih review dia, saya ada akun Google Businessku ada banyak, nanti saya review deh. Oke. Banyak-banyaknya. Oke. Ya, oke deh, baik. Terima kasih untuk Pak Idam pagi ini sharingnya 1 jam tidak terasa kurang, nanti insya Allah kurang waktunya ya. Insya Allah nanti pekan depan kita akan lanjutkan lagi. Bu Evi terima kasih, sukses selalu ya untuk usahanya, sehat selalu ya Bu Evi dan juga Pak Idam. Sampai jumpa lagi. Terima kasih juga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.